A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan belajar tentang cara mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tarbiyatul Aulad kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pendidikan seks untuk anak, ya, di dalam Islam. Di dalam buku Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ini disebutkan bahwa salah satu hal yang penting, ya, di dalam konteks mendidik, ya, anak-anak kita terkait dengan pendidikan seks yang benar adalah mengajarkan pentingnya syariat pernikahan, ya, kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini jangan sampai nanti ketika dia dewasa, ya, ketika dia menikah gitu, ketika dia dewasa kemudian dia memilih untuk tidak menikah. Nah ini, ya, tapi harus ditekankan bahwa dia harus nikah, ya. Kan banyak orang tua yang merasa risih, ya, ketika anaknya sudah matang usianya tapi belum nikah juga. Nah ini yang harus kita cegah. Jadi kalau kita tidak ingin anak kita ini itu tadi, ya, terjebak, ya, ke dalam istilah kalau orang sekarang nyebutnya jomblo, ya. Kalau dulu kita nyebutnya perjaka tua, perawan tua, itu kan. Sekarang istilahnya jombloan, jomblowati, gitu, ya. Agar mereka kemudian tidak terjebak ke dalam situasi itu, maka dari, ya, sejak dini, ya, katakanlah dari mulai awal dia balik, nah, itu harus kita ajarkan kepada mereka pentingnya syariat pernikahan. Ya, kenapa kalian ini harus nikah? Ya, kenapa harus punya pasangan, punya suami, punya istri? Nah, ini harus kita ajarkan kepada mereka, ya. Tidak kemudian kita abaikan. Nah yang pertama adalah hal ini, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, yang kita ajarkan kepada anak kita bahwa dengan pernikahan, ya, kita bisa menjaga garis keturunan. Nah, bahwa papa, ya, nak, ya, bunda pengen gitu kan punya cucu. Nah, apalagi kalau konteksnya kita punya perusahaan, punya harta yang banyak, ya, ingin melanjutkan usaha kita ini kepada cucu gitu kan, ya. Maka, ya, itu juga bisa menjadi motivasi, ya, kepada anak-anak kita agar kemudian kita punya keturunan. Tapi yang jelas, ya, kalau berbicara tujuan mempertahankan garis keturunan, yang penting adalah bahwa ayah, nah, itu kan, bunda, nah, ingin, ya, dari kamu, ya, dari sulbi kamu, ya, dari rahim istri kamu nanti lahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan melanjutkan, nah, itu, ya, melanjutkan tegaknya agama Allah di atas muka bumi ini. Nah, kalau visinya sama anak dan orang tua, ya, enak. Maka mereka akan bersemangat, ya, untuk melakukan pernikahan dan punya keturunan, gitu kan.
Ya, karena kan Allah juga sudah tegaskan di dalam surah An-Nahl yang ke-72 kan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzah ya. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan anak-anak cucu dan cucu-cucu gitu ya. Jadi ada sunnatullah nikah itu ya, kalau mau punya keturunan ya harus nikah. Kan bisa adopsi tidak sama anak angkat dengan anak kandung. Kasih tahu anak mereka. Jadi jangan kemudian punya pandangan berbeda itu kan. Ya, ayah kan kamu juga pengen punya cucu dari kamu gitu kan, untuk melanjutkan ya usaha apalah gitu kan. Kemudian anak bilang kan bisa anak angkat ya. Kasih tahu anak angkat gak sama dengan anak kandung di dalam Al-Quran, hukumnya beda ya. Hak dan kewajibannya beda. Ini kemudian harus paham anak-anak kita. Kemudian ajarkan juga kepada anak kita bahwa ya, dengan pernikahan maka masyarakat akan selamat dari penyimpangan moral, termasuk diri dia. Dengan syariat pernikahan maka kamu akan terjaga ya, dari hal-hal yang sifatnya amoral ya, atau penyimpangan moral. Ya katakanlah fenomena perzinahan, ya pergaulan bebas, ya kemudian party-party, ya, pesta-pesta, ya, macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau dengan adanya pernikahan maka insya Allah kita akan terhindar. Ya. Berapa banyak suami-suami yang nggak bisa nyawer, ya, gara-gara istrinya galak. Ya, bagus itu ya. Berapa banyak suami-suami yang nggak berani selingkuh gara-gara istrinya galak. Ya bagus itu ya. Dicegah oleh istrinya agar kemudian dia tidak bisa selingkuh, tidak bisa berzina. Ya. Jadi itu bagian dari cara Allah menyelamatkan kita. Kalau nggak salah Gus Baha pernah ngomong gitu ya. Ya kalau punya istri galak ya syukuri alhamdulillah, karena istri kita galak kita jadi nggak berani zina itu ya. Kalau ketahuan bahaya itu ya. Jadi perang dunia ya bagus, syukuri aja itu ya. Jangan dibawa susah ya. Kemudian yang ketiga ya, ajarkan juga kepada anak kita bahwa dengan adanya pernikahan maka kamu akan punya partner ya, di dalam memenuhi atau menjalankan tanggung jawab di dalam kehidupan kita, baik sebagai hamba Allah, baik sebagai kepala keluarga ya. Kalau ada pasangan, ada suami atau istri, maka ada teman berbagi ya, berbagi tanggung jawab. Gak semuanya dipikul sendiri ya. Kalau lagi sedih ada teman cerita ya. Kalau lagi ada masalah di kantor ada teman yang bisa ditanyai solusinya gimana nih bun, nah, gimana nih ayah, gimana nih kanda gitu ya. Jadi ada teman yang kemudian bisa dijadikan untuk berbagi tanggung jawab ya, sebagaimana Rasulullah katakan warrajulu ra'in ya, fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ar-ra'iyatiha ay ar-ra'iyatiha ya, riwayat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laki-laki itu kata Rasulullah bertanggung jawab mengenai keluarganya dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Perempuan ya juga bertanggung jawab mengenai rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Ya, jadi adalah ya partnernya akan meringankan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara umum gitu kan. Nah, alhamdulillah ya. Dan yang lebih penting dari itu, dengan adanya partner tadi ya tanggung jawab kita menjadi lebih ringan. Karena ada yang sama-sama membantu ya, memikul istri atau suami kita. Kalau dipikul sendiri kan berat. Nah, gitu ya. Tapi kalau dipikul berdua insya Allah jadi ringan. Kan hidup ini kan banyak beban ya sahabat itu. Kalau beban itu dipikul sendiri, nah ini yang kadang-kadang bikin stres. Bahkan nauzubillah ya, ada yang sampai bunuh diri ya gara-gara beban itu, gara-gara beban hidup. Kemudian yang keempat
Ya. Ajarkan juga kepada anak kita bahwa selamatnya masyarakat dari penyakit, ya, penyakit dan gangguan kejiwaan. Nah, penyakit fisik dan juga gangguan kejiwaan adalah dengan menikah. Ya. Bahwa banyak ya penyakit-penyakit fisik ya, misalnya kayak raja singa yang akibat dari hubungan seksual itu kan, HIV AIDS ya. Nah, itu karena itu tadi ya, syariat pernikahan tidak ditekankan ya, lalu kemudian perzinahan jadinya merajalela. Di Amerika kan begitu ya, di negara-negara yang negara-negara mayoritasnya non muslim lah terutama ya, pernikahan itu dianggap hal yang tidak penting, yang penting ya, suka sama suka ya, lalu kemudian kalau udah terjalin hubungan seksual ya, udah sama-sama menikmati dan tahu ya gimana sikap masing-masing, baru nikah ya, kumpul kebo dulu gitu kan. Nah itu kan beresiko banget ya. Makanya di Amerika itu kanker jadi masalah besar ya. Kanker serviks apa semua itu udah ada gara-gara itu kan. Kemudian HIV juga masih jadi masalah besar ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan anak-anak kita harus paham ya, jadi supaya negara kita aman, selamat ya, pernikahanlah solusinya ya. Aman dari itu tadi, ancaman HIV, ancaman dari masalah sosial gitu ya, dengan pernikahan, bukan dengan hubungan bebas ya, sesama lelaki dan perempuan. Karena Rasulullah menegaskan la dharara wala dirar ya, seseorang muslim tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh juga dimudaratkan. Membahayakan orang nggak boleh, dibahayakan orang lain juga nggak boleh. Kita harus mencegah diri kita dari mudarat. Salah satunya itu tadi ya, adanya bahaya ya, HIV misalnya ya, bahaya penyakit-penyakit yang biasa terjadi ya di kalangan para pezina ya, itu yang harus kita cegah. Ya, gimana ya, nikah ya, dengan pernikahan. Kemudian yang kelima ya, sahabat iDream ya, ajarkan juga anak-anak kita tentang bagaimana ya, bahwa pernikahan itu bisa menenteramkan jiwa. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rum kan ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa dengan pernikahan itu Allah menjadikan ketenangan ya. Suami menjadi tenang dengan istrinya, istri menjadi tenang dengan suaminya. Ada masalah, alhamdulillah ada suami di rumah, alhamdulillah ada istri di rumah. Maka sebaik-baik suami dan istri adalah yang memberikan ketentraman, bukan yang bikin suami pasangan rusuh. Kalau suami ya, istri ya justru malah bikin rusuh ya perasaan masing-masing. Wah, ini nggak sampai nih tujuan pernikahan kepada mereka. Ajarkan juga anak-anak kita, nah ya, kalau kamu nanti menikah, jadilah kamu pribadi yang menenangkan, menenteramkan bagi istri kamu, bagi suami kamu, bukan justru malah menjadi pihak yang bikin rusuh. Wah, ya. Kalau gitu mendingan jangan nikah dulu sama dia ya, cari yang lain aja deh gitu. Jadi pastikan ya bahwa anak-anak kita punya mental seperti itu. Dia harus menjadi pribadi yang justru menjadi penenang ya bagi pasangannya masing-masing. Dan itu memang Allah jadikan ya. Dan yang penting dari itu semua ya sahabat iDream adalah bahwa pernikahan itu menjadi sebab ya lahirnya generasi kaum muslimin yang baik, yang soleh ya. Kan tujuan utama itu kan pernikahan kan itu ya, bagaimana dari kalau bicaranya surah An-Nisa itu kan dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu, Sayyidah Hawa, maka lahirlah kemudian laki dan perempuan yang banyak. Itu yang diharapkan Allah apa? Mereka yang menyembah Allah. Jadi dengan pernikahan itu kita sedang berusaha memperjuangkan tegaknya kalimat Allah di atas muka bumi sampai nanti kiamat. Ya, kita ingin melahirkan keturunan-keturunan yang mampu ya
menegakkan agama Allah di atas muka bumi, dan dengan itu kemudian kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tanakahu ya, tanasalu, kata Rasulullah SAW ya. Menikahlah kalian, hasilkanlah keturunan ya. Tanah salau takasaru, perbanyak hasilkanlah keturunan dan perbanyaklah keturunan itu. Fa inni mubahim bikum al umama yaumal qiyamah. Jadi kata Rasulullah SAW, karena aku nanti akan merasa bangga dengan kalian di antara umat-umat yang lain pada hari kiamat. Jadi umat Rasulullah SAW itu adalah umat yang banyak. Maka dan itu dibanggakan Rasulullah di atas para nabi ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dan ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka niat ini penting ya, untuk melahirkan keturunan yang saleh, yang mampu menegakkan kalimat Allah ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang soleh begitu kan. Maka di akhirat nanti kita bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Itu pentingnya di situ juga. Ini juga kita sadarkan kepada anak kita, sehingga nanti anak-anak kita akan termotivasi untuk menikah, ya. Tidak membiarkan dirinya kemudian sendiri, ya, menjomblo, ya, melajang lah begitu ya, sampai tua, gitu kan. Demikian sahabat Adrim, mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.